Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkebun semuanya, mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sahabat semua kuat dalam menjalankan ibadah puasa ini, amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang keuntungan dari budidaya atau berkebun sawit dibanding dengan berkebun pinang. Selamat datang juga untuk sahabat semua yang baru bergabung di channel ini, yang baru menonton video di channel sahabat berkebun ini. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Di channel ini kita akan membagikan tutorial ataupun edukasi tentang berkebun, baik itu berkebun pinang ataupun berbagai jenis tanaman perkebunan lainnya. Oke, kita lanjut saja. Mungkin sebagian orang masih memandang komoditas pinang ini dengan sebelah mata. Kenapa? Karena mungkin hasilnya menurut sebagian orang tidak mencukupi. Nah, oke, sekarang kita bahas perbandingan dengan berkebun sawit. Pohon pinang yang oleh orang Inggris itu disebut betel palm itu kebanyakan hanya ditanam sebagai tanaman pembatas tanah atau pembatas lahan ya. Kebanyakan tidak dirawat ataupun tidak dipupuk, dan tidak dihitung berapa hasil yang didapatkan dari pinang tersebut. Bahkan sebagian orang menganggap pinang ini adalah tanaman yang tidak ekonomis, hanya digunakan untuk sekedar menjaga agar tanahnya tidak diambil sama orang lain. Padahal potensi ekonomi budidaya tanaman pinang ini sangat besar, mungkin lebih dari 4 kali lebih besar dibanding potensi ekonomi tanaman kelapa sawit. Mengapa? Yang pertama adalah karena harga buah kelapa sawit alias TBS itu terkadang tidak normal, sementara harga buah pinang tetap tenang ataupun stabil, dan rata-rata itu semakin menaik atau meningkat ya. Pernah di awal pandemi dulu tanaman ini, hasil dari pinang ini agak menurun, kemungkinan bisa jadi negara yang mengimpor bahan baku pinang ini sedang lockdown. Jadi kemarin itu sekitar 6 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu, harga pinang itu bisa anjlok sampai kisaran Rp6.000 per kilo. Oke, kita lanjut saja. Sementara harga buah pinang itu tetap stabil ya. Tercatat hari ini harga pinang kering yang kira-kira kalau dijemur sekitar 3 hari itu untuk wilayah Tanjung Jabung Barat itu kisaran Rp23.000 per kilo. Nah, yang kedua, karena pohon kelapa sawit ini lebih boros lahan ataupun satu batang tanaman sawit itu butuh ruangan sekitar 72 meter persegi, sedangkan sebatang pohon pinang itu hanya butuh 9 meter persegi. Artinya dalam 1 hektar lahan untuk tanaman pinang itu bisa masuk sekitar 1000 sampai 1200 batang. Bahkan jika kita mau tanam pada SOP penanaman pinang ini yang jarak tanamnya itu minimal 2,7 kali 2,7, maka akan masuk dalam 1 hektar itu sekitar 1300 batang tanaman per hektarnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan kelapa sawit yang rata-rata hanya memuat 138 batang tanaman untuk satuan luas yang sama ya. Jadi kita mau hitung perkiraan saja. Apabila kita tanam dalam 1 hektar itu 1300 batang, misalkan kita hitung saja dari 1300 batang itu kita anggap 900 batang saja yang normal buahnya 3 kilo per batang.
dari 1300, mungkin tidak berbuah semua ataupun tidak masak semua, kita anggap 900 batang itu kita panen dengan rata-rata satu tandan itu kita hitung kecil saja 3 kilo per tandan. Artinya dalam satu putaran 20 hari dari 1 hektar itu kita mendapatkan 2,7 ton pinang gelondongan. Nah, kalau kita mau ambil keringnya berapa, tinggal kita bagi 4 atau kita bagi 5 saja. Sekarang kita kecilin lagi, kita bagi 5 aja. 2.700 kilo kita bagi 5 berapa kita kering dapat? 540 kilo atau 5,4 kuintal. Nah, itu kalau udah kering. Biasanya saya pernah pengalaman saya, satu karung 50 kilo itu kalau dibelah kemudian dijemur atau langsung ditarah, itu keringnya rata-rata 10-13 kilo per karung 50 kilo tadi. Nah, jadi kalau 2.700 dibagi 5 itu 540 kilo sekali panen dalam 1 hektar. Kemudian 540 kilo ini kita kalikan 23.000 aja, ya kan, harga saat ini. Artinya ada yang kotornya itu 12.420.000. Itu kotornya, belum kita hitung biaya angkut dari kebun ke gudang, belum kita hitung upah melah, upah jemur segala macam. 12.420 ini kita hitung lagi kotornya, kita ambil 30% untuk biaya ininya biaya upah panen segala macam. Sekitar berapa ya, kita kalikan ya, 12.420.000 kita kali 30%, artinya kita harus keluarkan dana sekitar 3 juta lebih kurang untuk biaya segala macamnya. Tinggal kita kurangin aja 12.420, artinya bersihnya kita sudah bisa saving sekitar 8 juta sampai 9 juta. Itu tergantung kitanya nanti, atau mau langsung terjun sendiri ke kebun atau bagaimana, itu tergantung kita ya. Itu estimasi untuk dalam 1 hektar. Oke, kita lanjut saja. Yang ketiga adalah karena kelapa sawit ini banyak musuhnya, terutama hama dan penyakit. Sedangkan pinang adalah tanaman yang anti babi, monyet, landak, tikus, dan lain sebagainya. Jadi pengalaman saya ketika saya menanam sawit itu harus benar-benar, kalau masih banyak hama babi di situ harus benar-benar kita jaga. Ketika ditanam itu harus kita pagar bagus-bagus. Biasa saya pakai kayu bulat saja, saya pancang keliling, kadang saya pakai seng, kadang saya pakai kawat, macam-macam, asal supaya enggak disungkur sama babi. Nah, tapi ketika saya menanam pinang, pengalaman saya sendiri, babi itu, hama babi ini hanya mencari cacing di sekitaran kebun tersebut. Tapi dia tidak mau memakan umbi pinang. Mungkin umbi pinang ini pahit ya dibanding umbi sawit. Kalau umbi sawit itu kita sudah bisa, sebagian ada orang bisa makan itu umbi sawit, memang rasanya manis. Tapi umbi pinang ini kelat, mungkin si babi nggak suka ya. Nah, itu salah satu dari keunggulan sawit keunggulan pinang dibanding sawit tadi. Karena saya juga udah coba nanam pinang dan nanam sawit. Kemungkinan tidak ada hewan besar yang suka mengunyah bagian dari tubuh pohon pinang, karena batang tubuh pinang ini sampai ke daunnya mengandung senyawa tanin, alkaloid, dan arekaina yang bersifat racun, yang apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak akan membuat hewan konsumennya ini menjadi pening ataupun mabuk. Nah, kita sendiri sudah pernah coba konsumsi, misalkan contohkan saja kita konsumsi pinang muda, kan ada tuh sebagian orang jual jus pinang. Jadi jus pinang ini kalau kebanyakan kita minum itu bisa puyeng juga. Ini karena mengandung senyawa apa tadi? Senyawa tanin tadi dalam pinang tersebut. Nah, akar pinang hitam bahkan sangat beracun hingga bisa dipakai sebagai racun pengumpan hewan babi hutan. Nah, itu kalau pinang hitam ya.
Kemudian buah pinang juga memiliki kelebihan lain, yakni bisa dikeringkan dengan cara dijemur ataupun dikupas dengan mesin pengupas pinang. Lalu dapat disimpan untuk waktu yang cukup lama, bahkan apabila sebagian orang kalau panennya melimpah itu kadang cuma dihampar aja di gudang, sudah dari kebun dipanen ada berapa karung, 50 karung dihampar di dalam gudang, dibiarkan sekitar 1 bulan lebih kurang, itu makin kering makin bagus, makin mahal harganya ya kan. Jadi pinang berkualitas tinggi. Hal ini dilakukan orang ketika harga jual cenderung menurun. Nah, jadi bisa di stok dulu. Saat harga sudah naik atau normal, barulah stok dilepas. Nah, sebuah hal yang indah yang tentu saja tidak dapat dilakukan oleh petani sawit. Nah, sedangkan tandan buah segar harus tetap dipanen dan segera dijual. Nggak bisa itu kita misalkan nih harga sawit lagi turun, kemudian kita bilang nggak usah dipanen dulu 2 minggu ini, mungkin 2 minggu lagi, atau bikin 4 minggu aja baru panen, nggak bisa. Maka brondol-brondol itu akan berjatuhan meskipun harganya sedang anjlok parah. Menyimpan buah sawit hanyalah sebuah kesia-siaan meski harus dijual. Dan petani kecil tidak akan punya kemampuan untuk mengolahnya, karena untuk membangun sebuah pabrik kelapa sawit mini berkapasitas 1 ton atau 1 ton 1 jam saja pun dibutuhkan dana sekitar 3,7 miliar ya. Bandingkan dengan mesin pengupas buah pinang yang berkapasitas 1 ton 1 hari dengan harga mungkin sekitar 14 jutaan lah ya. Mesin-mesin yang ini, yang diesel, yang bisa mengupas 1 ton per harinya, itu bisa kita beli. Itu banyak yang jual online, di Medan ada. Kemudian pohon pinang juga tidak banyak menghabiskan persediaan air tanah dibandingkan dengan kelapa sawit. Penanaman kelapa sawit itu periode 30 tahun saja itu sudah bisa mengubah area yang tadinya susah dilalui karena sering terendam air menjadi lahan yang sangat kering, hingga untuk mandi pun bisa jadi sulit ya. Ini terbukti di rawa-rawa ataupun daerah-daerah bergambut itu bisa kering. 1 batang pohon sawit itu dewasa mungkin diperkirakan membutuhkan sekitar 28 liter air per harinya. Cukup besar ya. Karena 1 hektar ada 138 batang tanaman, maka dalam 1 hari sawit ini minum sekitar 3.860 liter yang dibutuhkan untuk proses translokasi tanaman tersebut. Kalau dalam waktu 25 tahun itu silakan dihitung saja ya sahabat. Nah, proses pembentukan kebun pinang juga tidak terlalu sulit. Pinang tidak meminta persyaratan tanah yang ketat seperti pada tanaman pohon durian atau dan lain-lain ya. Karena pinang bisa tumbuh dengan baik pada ketinggian 0 sampai dengan 1400 mdpl. Mulai dari lahan gambut, tepian pantai sampai ke pegunungan yang dingin, pinang bisa tumbuh. Seperti pinang wangi itu tumbuh di daerah yang dingin seperti di Pariaman. Sedangkan pinang batara itu tumbuhnya di tanah yang asam seperti di tanah-tanah gambut yang ada di Tanjung Jabung Barat. Nah, kita lanjut saja sahabat, mulai dari lahan yang basah pinang tadi hingga lahan yang cenderung kering, mulai dari tanah masam ya yang saya bilang tadi, tanah gambut, hingga sedikit basah alias alkalis di dataran tinggi, di mana sawit sudah tidak mampu lagi berbuah dengan baik. Sedangkan pinang masih mampu beradaptasi dan masih produktif. Nah, sekarang juga sudah banyak tersedia jenis bibit unggul pinang, mulai dari jenis betara, jenis Thailand, sampai dengan jenis pinang agung yang buahnya gede dan besar-besar.
Produktivitas ketiga jenis pinang tadi tentu di atas produktivitas pinang biasa atau pinang kampung yang ukuran buahnya sangat beragam dan masa triknya pun lebih panjang. Jarak antara ruas batang pinang unggul juga lebih rapat sehingga tandan buahnya tadi lebih banyak ya, dia lebih rapat. Makin rapat itu artinya kalau pinang ini kalau di ruasnya terlalu panjang tentu cepat tingginya. Nah, semakin tinggi pun akan semakin menyulitkan kita untuk memanennya ya. Nah, harga bibit pinang unggul itu juga tidaklah mahal, sekitar 6.000, ada yang 2.500. Teman-teman bisa lihat di channel saya di video-video saya yang lainnya, nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Ada harga pinang Pariaman yang dari sumbernya langsung, ada pinang betara, itu pinang betara sekitar 2.500 sampai 3.000, ada yang 5.000 yang udah besar. Untuk harga bibit yang sudah siap tanam. Ada juga yang jual kecambahnya itu satu box ataupun satu keranjang itu isinya sekitar 500 biji. 500 biji itu sekitar harga berapa kemarin tuh, sekitar 500 ribuan lah, 300 biji kalau nggak salah ya, satu keranjang itu. Nanti ada yang jual, banyak itu yang jual. Kemudian dari segi cara menanam, mula-mula lahan dibersihkan dengan cara ditebas. Nah, ini kita sudah membahas tentang cara menanam. Nah, jadi itulah perbandingan tadi, perbandingan antara ini sawit dan pinang tadi, mulai dari cara perawatan, dari hasil, dari pengolahan setelah pasca panen, itu teman-teman bisa perbandingkan sendiri ya. Kalau keuntungan dari sawit tadi ketika dipanen dia langsung bisa dijadikan uang dengan harga yang bagus kalau untuk saat ini ya, 2.000-an. Tapi kalau pinang bisa juga kita langsung jual, tapi harganya ya lebih murah kalau kita langsung jual gelondongan. Rata-rata itu kemarin ada yang jual sekitar 150 sampai 180.000 untuk satu karung per 50 kilo. Tapi kalau untuk harga pinang saat ini mungkin lebih tinggi lagi harga gelondongannya. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Apabila merasa video ini bermanfaat, silakan di like, dan apabila ada kesalahan saya mohon dikoreksi di kolom komentar. Oke, jangan lupa subscribe buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.